orang yang mati petang hari Kamis itu sama aja dengan orang yang mati dengan malam Jumat, karena petang Kamis itu sudah dapat keistimewaan sebagaimana keistimewaannya hari Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat. Sama halnya orang yang menetapkan tahajud malam Jumat atau malam Senin atau malam Selasa atau ini bila malam Jumat tahajud, malam lain berai. Itu makruh dari segi menetapkan satu malam untuk tahajud. Maksudnya tahajud terus menerus tahajud itu. Tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu, tiap-tiap ibadah yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu ditulis baginya 70 kebaikan. Kalau hari-hari biasa 1 kebajikan 10. Hari Jumat 70. Itu salah satu di antara keistimewaan hari Jumat tadi. Apabila mati seseorang pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dalam hadis lain disebutkan, man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatal qabr. Barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malamnya, ditulis baginya pahala mati syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Asal yang mati itu orangnya muslim, asal yang mati itu orangnya Islam dan beriman. Kalau orang kada beriman, orang kafir, walaupun mati hari Jumat, walaupun mati malam Jumat, itu kada ada hubungannya, karena syaratnya mesti iman dan Islam. Hadis menyatakan bahwa siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat ditulis baginya pahala syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Artinya selamat menghadapi ujian munkar dan nakir. Nah, kayak apa andai kata kita melihat ada orang-orang yang suka mabuk, ada orang yang suka judi, ada orang yang kada sembahyang, matinya hari Jumat. Itu antara dua. Ada kalanya orang tersebut mati dalam keadaan tidak ada iman, artinya imannya dicabut sebelum mati. Jadi walaupun mati hari Jumat kada jadi masalah, walaupun matinya malam Jumat kada jadi soal, karena imannya sudah dicabut sebelum mati. Atau boleh juga orang itu ada punya keistimewaan tertentu di sisi Allah yang kita kada tahu. Walaupun pada zahirnya kita lihat orang itu pemabuk, kita lihat zahirnya orang itu penjudi, penzina, kalinya mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, barangkali orang tersebut ada punya ibadah khusus yang disenangi Allah, yang hanya Allah yang tahu, sehingga dapat keistimewaan matinya pada hari Jumat itu. Kita biasa melihat, kita biasa menyaksikan orang-orang yang secara zahirnya fasik, sekalinya mati hari Jumat. Nah, jadi kada usah bingung, kada usah heran itu. Mungkin ini anak mati imannya sudah dicabut Tuhan dahulu, atau ada khususiyah, ada keistimewaan di sisi Allah yang kita kada tahu. Dan pada hari itu, hari Jumat maksudnya, ada satu saat yang mustajab doa,
Satu saah itu artinya bukan 1 jam, nggak ada. Itu hitungan lahzah, hitungan detik. Nah, jadi di hari Jumat itu ada detik-detik. Artinya kalau kita berdoa panjang limpua sudah. Itu hitungan detik saja. Dan pada hari itu ada 1 saah yang mustajab doa. Ada detik-detik yang mustajab doa, tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Allah berikan apa? Aina ma yurid, benda yang dia kehendaki, asalkan benda itu memang ada jatah untuk kita. Misalnya kita dijatahkan oleh Allah naik haji, kan ada jatah dalam takdir ketetapan Allah pada masa azali, pada masa bahari, pada alamul arwah. Kita ini dicatatnya ada orang, termasuk orang yang naik haji, berarti kita ada jatah ngarannya. Nah, kenapa kita hari Jumat berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya naik ke haji pada ini tahun. Pas kita berdoa itu di saat detik-detik yang mustajab tadi. Nah, pada tahun itu dia naik haji. Pada tahun itu juga dia naik haji. Tapi kalau sesuatu itu yang kita minta itu kebetulan di luar jatah kita, di luar jatah, kita ditakdirkan Allah kadang naik haji ini tuh. Pas kita hari Jumat, detik-detik yang mustajab itu kita berdoa, ya Allah, hamba minta naik haji. Maka jatahnya kadang naik haji nih. Nah, digantikan Allah dengan yang lebih baik pada itu dan disimpankannya untuk dinikmati di akhirat kaina. Jadi tergantung adanya jatah atau kada jatah, itu dulu di situ. Dan pada hari itu, hari Jumat, ada 1 saah yang mustajab doa, tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Lalu apabila saatnya itu yang berbeda-beda pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan habis sembahyang subuh hari ini tadi, ada yang mengatakan jam sekian, ada yang mengatakan waktu khatib di atas mimbar, ada yang mengatakan waktu khatib turun dari mimbar menuju tempat imam, ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari, ada yang mengatakan waktu khatib duduk di antara 2 khutbah. Nah, itu pendapat-pendapat ulama. Hanya rancak biasa kita waktu khatib duduk antara 2 khutbah, kita angkat tangan kalau toh berdoa di situ. Jangan mengatakan selawat nang si muazin itu. Kita berdoa waktu khatib duduk antara 2 khutbah, si muazin membaca Allahumma shalli ala Muhammad itu, kita nang hadir ini berdoa. Karena menurut satu pendapat ulama, detik-detik yang mustajab itu di situ andaknya. Jadi jangan beranai di situ. Nah, amun sembahyang mun khutbah hari raya itu pada termasuk. Kan khutbah hari raya kan dua khutbah ya Allah. Ada si khatib duduk kena. Nah, di situ ada bukan tempatnya doa. Jadi ini duduk antara 2 khutbah Jumat. Maka bersiap-siaplah engkau menghadapi hari Jumat itu mulai dari petang hari Khamis. Lagi maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Khamis, karena masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumat.
Kamarian Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Makanya ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang mati petang hari Kamis itu sama aja dengan orang yang mati dengan malam Jumat. Karena petang Kamis itu sudah dapat keistimewaan sebagaimana keistimewaannya hari Jumat. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis. Ada yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis sudah masuk bagian Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat. Itu andai kata kita puasa hari Jumat itu kadang melemahkan tubuh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat, tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Kamis atau puasa hari Sabtu, karena ada larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Makruh ujar puasa hari Jumat saja. Makruh. Makruhnya bukan makruh puasanya ada. Puasa tetap berpahala. Makruh itu makruh dari segi kita menetapkan waktu hanya Jumat itu puasa. Makruhnya hanya makruh dari segi kita menetapkan puasa itu hari Jumat. Kalau puasanya ada makruh. Ada makruh. Sama halnya orang yang menetapkan tahajud malam Jumat atau malam Senin atau malam Selasa atau ini bila malam Jumat tahajud, malam lain berai. Itu makruh. Makruh dari segi menetapkan satu malam untuk tahajud. Maksudnya tahajud terus menerus tahajud itu. Nya kada malam Jumat tahajud, nya pas runda ke malam itu. Jadi tahajud. Nah, sembahyangnya kada makruh, tapi menetapkannya itu yang makruh. Dan yang makruh sembahyang aja, lain pada sembahyang kada makruh. Misalnya malam Jumatnya membaca salawat 10.000 atau 1.000, membaca zikir sekian ribu, malam lain berai, itu kada makruh. Yang makruh sembahyang tahajud kah apakah khusus malam Jumat. Nah itu makruh dari segi menetapkannya itu. Kalau sembahyangnya berpahala aja. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi. Karena mandi Jumat itu adalah satu kepastian, hukumnya sunnah muakkadah. Menurut sebahagian pendapat, bahkan ada yang mengatakan wajib. Makin barak ke masjid, waktunya mandi Jumat makin baik. Misal tulak ke masjid jam 11, mandi setengah 11 makin bagus. Kalau mandi jam 8, tulak jam 12, hilang sudah baunya. Kalau berpengaruh lagi mandi tujuannya supaya menghilangkan bau-bau yang kada nyaman di awak. Jadi ke masjid itu bersih, nyaman. Makin parak hendak tulak makin bagus. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi, karena mandi Jumat itu adalah satu kepastian, hukumnya sunnah muakkadah atas setiap orang yang baligh, orang yang diwajibkan sembahyang Jumat. Bagi perempuan-perempuan yang kada ke masjid, kada usah mandi sunat Jumat, karena ini kada bajang ke masjid. Lain hari raya. Nah kalau hari raya itu mandi karena hari rayanya. Bini-bini, kekanakan, orang gila kada mandi juga hari rayaan itu karena hari rayanya. Kalau Jumat ini ke masjidnya itu nama ulah sunat itu. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari misalnya, dan mengendam misi misalnya, memotong kumis dan memotong kuku, dan menggunakan siwak, dan segala cara-cara bersuci.
Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Pakaian putih itu disunatkan di tiap-tiap waktu. Jadi pakaian putih itu sekalinya sunatnya bukan hanya untuk Jumat, bukan hanya untuk sembahyang Jumat, tiap-tiap waktu dianjurkan berpakaian putih. Karena putih merupakan warna yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Dan pakailah minyak wangi, sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Pakai sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Menumpun kawan lain yang engkau miliki. Seorang ada bisi minyak wangi cuma kurang baik, ampun kawan tak baik, ampun kita aja pakai. Ini yang engkau miliki. Minyak wangi berharum-harum termasuk kesenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dunia ini. Nah, jadi para ulama menjelaskan, menerangkan kepada kita cara berminyak harum yang baik itu macam apa. Supaya berminyak harum itu di samping dapat harumnya dan dapat pahalanya,